Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau mengenali terlebih dahulu apa itu pemrograman Arduino ya. Jadi yang lalu kita sudah kontrak. Nah, pada saat pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu Arduino, kemudian bagaimana pemrograman Arduino itu bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu sebenarnya Arduino itu apa. Arduino itu sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan di bidang microcontroller ya, yang diberi nama dengan Arduino ini ya. Jadi ini adalah nama perusahaan microcontroller. Jadi kalau kalian akan menggunakan nama Arduino itu sudah tidak bisa, artinya sudah berlisensi gitu. Namun Arduino sendiri itu punya satu karakteristik ya. Karakteristiknya itu yaitu bahwa Arduino itu bersifat open source. Open source itu ya artinya semua orang tuh boleh pakai gitu. Boleh pakai dengan menggunakan Arduino itu sendiri. Jadi Arduino itu nanti ada bentuk softwarenya dan ada bentuk hardwarenya. Softwarenya itu nanti digunakan oleh kita itu untuk membuat programnya. Jadi untuk membuat program perintah elektronika, komponen elektronikanya itu menggunakan software Arduino. Dari produk itu nanti kita punya hak untuk memberi nama dari produk yang kita kembangkan. Nah, Arduino itu sendiri dikembangkan untuk memudahkan eksperimen dalam pengembangan peralatan yang berbasis pada mikrokontroler ya. Misalnya pada pemantauan ketinggian air, yaitu bisa menggunakan sensor ultrasonik ya, atau bentuk-bentuk lain itu seperti pelacakan lokasi mobil ya, sensor GPS, kemudian penyiraman tanaman otomatis, kemudian kotak sampah otomatis ya. Ini adalah fungsi dari pengembangan Arduino sendiri. Jadi basic dari sebuah robot otomatis itu ya pasti menggunakan microcontroller Arduino ini. Arduino sendiri itu memiliki beberapa macam ya. Ada Arduino Uno, ada Arduino Decimilia, Arduino Leonardo ya, banyak sekali macam-macam Arduino yang bisa kita gunakan ya. Karakteristiknya sama, namun mungkin hanya berbeda di bahasa pemrogramannya. Nah, di sini kita coba akan menggunakan Arduino. Nah, ini ada beberapa contoh project ya. Ini project dasar sekali untuk belajar sebuah Arduino. Di sini ada papan breadboard ya. Kemudian di sini ada Arduino ya. Kemudian ada LED dan ada resistor ya. Resistor ini fungsinya untuk mengurangi arus yang masuk di LED ini supaya tidak terlalu besar ya. Karena kalau terlalu besar itu bisa mengakibatkan LED-nya putus ya. Nah, ini adalah Arduino-nya. Kemudian salah satu pengembangan ya, contoh pengembangan yang paling sederhana yaitu dengan memanfaatkan ini LDR ya, LDR like dependent resistor. Nah, ini kita bisa memanfaatkan Arduino ini sebagai saklar otomatis gitu ya. Nah, kita ketahui sendiri kan sifat dari LDR itu ketika dia dikenai cahaya, maka komponen dari LDR ini hambatannya akan semakin besar sehingga menghambat arus, maka otomatis lampunya akan mati. Dan sebaliknya kalau posisinya gelap ya, itu maka hambatannya berkurang atau menjadi sangat kecil gitu, sehingga
arus itu bisa lewat. Jadi prinsip dari LDR itu sendiri adalah menghambat arus ya. Ini adalah prinsip menggunakan Arduino untuk membuat sebuah saklar otomatis. Misalkan kalian bisa lihat pada lampu penerangan jalan ya. Itu adalah contoh dari penerapan Arduino dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya, Arduino itu sendiri sebenarnya di dalam internet juga sudah banyak ya. Anda bisa cari ini ya. Ini adalah hardware dan softwarenya. Buka saja nanti di Arduino CC ya. Kemudian setelah masuk nanti Anda akan dibawa ke laman. Kalau laman utamanya nggak seperti ini ya, lamannya itu ya seperti ini, hanya Arduino gini aja, Arduino CC. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah halaman beranda dari webnya Arduino CC. Nah, maka di sini nanti kita membutuhkan softwarenya kan. Nah, karena membutuhkan software maka kita harus download dulu. Downloadnya di mana? Nih di sini, diklik software ini. Nah, ketika klik software maka kita akan dibawa untuk mendownload software ya, Sketch ya, untuk bisa memasukkan program-program ke dalam perangkat hardware Arduino. Nah, namun di sini kita juga nanti bisa mensimulasikannya. Jadi kita nggak perlu hardware-nya, tapi cukup simulasi menggunakan laptop. Jadi modalnya hanya laptop saja untuk bisa mensimulasikan Arduino itu sendiri ya. Jadi setelah masuk ke webnya, kita kembali ke webnya Arduino CC. Nah, nanti Anda akan disajikan tampilan seperti ini, yaitu mendownload aplikasi ini untuk apa? Windows apa untuk Mac gitu ya. Mac itu untuk yang Apple Crow itu ya. Nah, Anda bisa menggunakan, pilih salah satu ya. Kalau punya saya itu bentuknya adalah Windows, sehingga nanti akan saya download ya. Ini kira-kira besar aplikasinya itu sekitar 200-an MB. Ini kalau kita klik 200 MB nanti, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, ini ditanya mau donasi berapa gitu. Nah, ini kalau yang nggak mau donasi bisa langsung pilih just download gitu. Jadi tidak perlu diklik dolarnya. Tapi kalau ada yang ingin donasi ya, karena mungkin software ini kan sudah dikembangkan ya, mungkin ingin memberikan donasi ke pengembang, itu boleh klik just download ya. Maka nanti pada halaman Google Chrome Anda akan muncul seperti ini. Ini artinya sudah proses mendownload. Nah, ini koneksi internetnya kurang bagus, jadi saya pause dulu. Nah, tuh. Nah, setelah ini terdownload maka nanti akan terinstall. Installnya mudah sekali, tinggal di next saja seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Atau kalau kalian kesulitan menginstal, tinggal cari di YouTube ya, atau di Google cara menginstal Arduino. Jadi pada prinsipnya adalah tinggal next saja ya. Setelah diinstal, kita cari aplikasinya di desktop kita, di desktop atau mungkin di kolom pencarian program. Nah, setelah itu, nah ini muncul Sketch ya. Sketch yang kita download tadi ya, ini. Nah, ini kebetulan punya Bapak yang versi lama, ini belum update. Dari sinilah kita mengupload coding kita, coding program kita. Kemudian nanti di sini untuk memverifikasi apakah coding yang kita buat itu sudah benar atau belum pada tombol checklist ini. Ya. Kemudian ini untuk menguploadnya. Mengupload ke mana? Mengupload ke Arduino-nya. Jadi setelah dibuat, kemudian dicek ya, dicek dia benar nih, proses pengecekan. Warnanya hijau di pojok kanan bawah. Kalau dia nggak ada keterangan error di sini di kolom hitam ini tidak ada keterangan error compiling. Nah, itu berarti program kita benar. Tapi kalau ada tulisan error compiling, dia akan memberitahu pada bagian apa compiling kita yang salah gitu. Nah, kalau sudah done compiling artinya sudah berhasil, baru kemudian nanti prosesnya upload. Upload ini berarti hardware ya, berarti perangkat keras Arduino-nya seperti yang ini, bentuk tampilan ini namanya hardware Arduino ini berarti sudah tercolokkan dengan USB. Tercolokkan dengan USB di
komputer kita, sehingga nanti dia akan terupload programnya ke dalamnya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagiannya. Ini bagian dari Arduino itu sendiri. Nah, ini kalau Bapak besar bentuknya ini. Jadi ada tulisan GND. GND ini artinya ground. Ground itu berarti dia adalah pin negatif ya, pin negatif atau pin massa ya. Kemudian ini adalah port USB, jadi nanti ada kabel yang menghubungkan dari laptop ke Arduino ketika kita menguploading program, jadi langsung masuk melalui kabel ini. Kemudian ini adalah colokan catur daya. Jadi colokan catur daya itu ketika alat sudah kita kemas, sudah jadi baik itu dalam rangkaian elektronika dengan dipasang LDR, dipasang dengan LCD dan macam-macam. Ketika bekerja kan dia membutuhkan daya, maka kita disinilah mencolokkan daya itu. Nah, di mana daya ini tidak bisa langsung AC 220, tapi harus arus yang sudah di step down kan, sudah diturunkan dengan adaptor gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah pin ya, pin analog yang bisa kita gunakan. Walaupun sebenarnya pin analog ataupun pin digitalnya juga dua-duanya bisa kita gunakan untuk merangkai rangkaian elektronika nanti. Kemudian di sini adalah otak dari microcontroller itu sendiri atau otak ya dari Arduino itu sendiri. Ini ada penjelasannya sebenarnya di sini. Port USB itu menghubungkan Arduino ke komputer dengan sambungan kabel USB. Kemudian colokan catur daya itu untuk memasukkan energi listrik ketika ada tidak terhubung ke komputer ya. Kemudian pin digital itu labelnya 0 sampai 13, isyaratnya digital 0 dan 1. 0 dinyatakan sebagai 0 volt dan 1 dinyatakan sebagai tegangan 5 volt. Kemudian pin analog ini berlaku sebagai masukan atau hasil dari sensor yang bergeser 0 sampai 1023, ini coding. Kemudian terdapat 2 pin catur daya ya. 33 volt dan 5 volt digunakan untuk menangani project sensor ya, gas, jarak, relay dan macam-macam. Ini yang biasa kita pakai untuk pemasangan bentuk-bentuk relay dan sensor itu bisa di sini di pin 2 pin dan catur daya ini. Kemudian nah ini adalah tadi yang Bapak jelaskan di sketch tadi ya, untuk memvalidasi, untuk mengupload program, untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian ini untuk mengopen file yang sudah pernah kita buka ya pada Word ya. Jadi ini codingnya juga bisa dibuat dulu di Word, diketik-ketik di Word terus dipaste di sini juga bisa. Dan untuk menyimpan file. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke sini, kita coba lihat lagi di halaman ini ya. Tadi sudah download, sudah muncul tampilan Arduino seperti ini. Nah, sekarang kita coba mensimulasi. Nah, simulasinya itu juga tidak harus menggunakan hardware langsung. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas online ya. Itu kalau yang dia offline itu salah satu contohnya dengan menggunakan aplikasi Proteus ya. Kalau kalian mau menginstal boleh, bisa cari di Google juga aplikasi Proteus gitu ya. Itu untuk membantu kalian merangkai sebuah rangkaian elektronika gitu. Namun kalau tidak menginstal, kalian juga bisa menggunakan fitur yang online gitu ya, yang online. Jadi fitur online ini yaitu menggunakan alamatnya adalah tinkercad.com. Ini adalah alamat untuk membuat atau mensimulasikan Arduino kita. Jadi rangkaian Arduino kita itu bisa disimulasi dengan menggunakan tinkercad.com. Nah, nanti ketika masuk ke Tinkercad itu langsung pilih aja join gitu ya. Join ya boleh, join sebagai teacher juga boleh ya, untuk supaya masuk, supaya tampilan seperti ini. Nah, ini punya Bapak ini muncul loginnya dengan Google ya. Jadi tidak perlu membuat akun lagi, tapi cukup menggunakan login with Gmail. Kemudian setelah masuk ke halaman ini, maka kita pilih yang sirkuit. Nah, pilih yang sirkuit.
Ini pilih sirkuit, maka nanti akan tampil beberapa komponen elektronika termasuk Arduino itu sendiri di dalamnya gitu ya. Kita bisa menggunakan itu, baru kemudian kita klik create new circuit. Nah, ini kecepatannya juga bergantung pada internet kita gitu ya. Oke, baik. Jadi setelah kita memilih sirkuit pada Tinkercad, kita klik new circuit gitu ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, baru kita coba klik yang Arduino. Nah, jadi kita lihat rangkaian Arduino seperti apa. Kemudian kita pilih salah satu. Ini misalkan saya pilih yang Blink ya. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk rangkaian Arduino ya. Nah, di sini melalui aplikasi Tinkercad ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalian bisa langsung mengambil, mendrag, kemudian merangkainya. Di sini ada resistor. Resistor ini digunakan untuk mengurangi arus ya, menghambat arus yang masuk ke LED supaya tidak terlalu besar sehingga LED-nya nanti bisa putus. Nah, di sini juga kalian bisa memilih lampu yang mau dipakai yang apa. Green, yellow, orange, blue, red, atau white. Sekarang saya pilih yang blue gitu. Boleh biru. Termasuk ini resistornya. Ini kita juga bisa setting nih, mau berapa besarannya, berapa ohm. Nah, ini adalah nama Arduino-nya, Arduino Uno R3. Nah, setelah itu dari sini kita bisa mencoba melihat codingnya ya, melihat coding Arduino jika menggunakan satu LED seperti ini. Contohnya ini misalkan, nah ini bentuknya masih blok ya, blok ini biasanya digunakan untuk pemrograman dasar ya, dasar untuk anak-anak. Nah, kita coba ganti blok ini ke bentuk tag. Nah, klik continue. Nah, maka bentuknya akan menjadi program tag ya, pemrograman tag. Setelah kita melihat pemrograman tag ini, baru kita coba melakukan start simulation ya. Kita klik start simulation. Nah, maka ini USB-nya tertolak ya. Kemudian lampu ini menjadi berkedip. Lampu ini menjadi berkedip. Nah, di sini ada waktu ya, waktu yang digunakan untuk mengatur delay. Delay itu matinya berapa lama gitu ya. Nah, oke, coba kita ganti delaynya misalkan. Ini kita baru pengenalan dulu ya. Nanti kita akan belajar pemrogramannya seperti apa. Ini kalau saya ganti 500 gitu ya, sama-sama saya ganti 500. Nah, ini kita bisa lihat bedanya apa. Start simulation. Nah, akan lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi kedipannya lebih cepat. Oke, jadi ini baru awal perkenalan Arduino. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat program jika mungkin Arduino lebih dari satu atau dengan perangkat-perangkat yang lain. Jadi di sini sangat mudah sekali, Arduino-nya sudah bisa langsung disimulasi, bahkan juga Anda bisa langsung download codingnya gitu ya. Library-nya juga ada. Library itu artinya referensi coding-coding yang bisa digunakan. Jadi tinggal download di sini. Ya, sangat mudah sekali kita menggunakan Tinkercad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.